Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from the team of Muhem Rendang. Kami dari kelompok Muhem Rendang yang beranggotakan saya Muhem Aires, saya Reza Duhayu Kurniawan, saya Ahmad Galib Asenda, saya dan Faiki Solidan. Di sini kami akan menyampaikan materi seputar jejak karbon. Tonton sampai habis ya. Let's go. Baiklah teman-teman, saya Muhem Aires dari kelas 10 TKJ 1 Samsung. Jejak karbon. Jejak karbon secara historis didefinisikan sebagai total emisi yang dihasilkan oleh individu, kelompok, peristiwa, organisasi, ataupun produk dalam bentuk karbon dioksida ekuivalen. Jejak karbon adalah total ataupun jumlah gas emisi yang dihasilkan oleh kegiatan ataupun aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi jejak karbon bukanlah merupakan karbon yang berjejak, namun jejak karbon adalah total ataupun jumlah gas hasil emisi yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Nah, jejak karbon ini disebabkan oleh beberapa hal. Berikut penjelasannya. Halo teman-teman, saya Faiki Solidan dari kelas 10 TJKT Samsung. Di sini saya akan menyampaikan beberapa penyebab jejak karbon. Yang pertama adalah penggunaan kendaraan, yang kedua adalah penggunaan energi listrik dan air, yang ketiga adalah konsumsi makanan, yang keempat sampah atau limbah, dan yang terakhir adalah proses industri. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi yakni Anan, berikut penjelasan beberapa penyebab dari jejak karbon. Yang pertama adalah penggunaan kendaraan bermotor. Tak bisa dipungkiri, kendaraan bermotor itu dapat membantu sekaligus memudahkan pekerjaan manusia dalam hal waktu dan juga jarak tempuh. Nah, kendaraan bermotor ini memudahkan manusia untuk mencapai suatu tujuan dengan cepat dan tidak memakan waktu lama. Namun kendaraan bermotor ini juga menghasilkan asap ataupun udara-udara kotor yang berupa karbon monoksida. Nah, gas ini dihasilkan dari pembakaran sisa ataupun sisa-sisa buangan dari hasil pembakaran bahan bakar bensin. Nah, bahan bakar bensin ini dihasilkan oleh fosil-fosil ataupun minyak bumi. Nah, gas-gas buangan inilah yang akan menyebabkan meningkatnya jejak karbon. Yang kedua adalah penggunaan listrik dan air. Penggunaan listrik yang boros, begitupun juga dengan air, akan mengganggu kehidupan manusia karena listrik dihasilkan oleh pembakaran fosil pada pembangkit listrik. Hal ini tentunya akan meningkatkan yang namanya jejak karbon. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan atau banyaknya limbah sampah. Limbah sampah yang menumpuk tak hanya menimbulkan bau yang busuk, tapi juga dapat menyebabkan pencemaran tanah sekaligus pencemaran udara. Hal ini tentunya akan meningkatkan gas emisi pada jejak karbon. Kemudian yang keempat adalah konsumsi makanan. Konsumsi makanan dengan bahan makanan berupa daging, terutama daging sapi, akan meningkatkan gas emisi pada udara. Dan yang kemudian yang kelima adalah proses industri. Nah, proses industri itu merupakan pabrik. Asap-asap pabrik ataupun hasil-hasil buangan pabrik ini akan mencemari udara, mencemari lingkungan sekitar, sekaligus akan meningkatkan jejak karbon di dalam bumi kita. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Ahmad Galib Asenda dari kelas 10 TJKT 1 Samsung. Di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman cara untuk mengatasi jejak karbon. Cara yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah mengurangi penggunaan listrik dengan sehemat-hematnya. Yang kedua, mengurangi konsumsi pada daging, baik itu daging ayam, daging sapi, maupun daging hewan yang lainnya. Yang ketiga, teman-teman harus menghabiskan makanan yang teman-teman makan agar tidak ada lagi yang namanya limbah sisa makanan. Sekian hal yang dapat saya beritahukan. Teman-teman dapat mencari tahunya lebih lanjut di sumber-sumber yang ada di internet. Sampai jumpa. saya Reza Duhayu Kurniawan dari kelas 10 TJKT 1 Samsung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak dari jejak karbon. Jejak karbon memiliki beberapa dampak. Yang pertama, kekeringan atau kekurangan air bersih. Yang kedua, cuaca menjadi ekstrim. Yang ketiga,
es di kutub mencair sehingga air laut meningkat atau naik. Baiklah teman-teman, apa yang akan terjadi jikalau suatu daerah terkena dampak dari jejak karbon? Nah, begini teman-teman, jejak karbon itu akan membuat suatu daerah menjadi peningkatan suhu, membuat suhu tersebut meningkat. Maka akan terjadi panas yang cukup meningkat, yang cukup tinggi. Maka terjadilah bencana berupa kekeringan. Nah, kekeringan ini menyebabkan padi-padi mengering dan gagal panen. Nah, itu akan merusak rantai makanan. Padi menjadi bahan makan belalang, belalang akan dimakan ayam, ayam akan dimakan burung elang, dan burung elang akan mati dan murai. Nah, padi yang mengering tak akan bisa dimakan oleh belalang. Nah, belalang hanya akan terus menjadi santapan ayam, ayam akan menjadi santapan burung elang, dan burung elang akan mati mengurai. Begitupun selanjutnya, jikalau populasi belalang menipis, begitupun juga dengan ayam, ayam akan terus dikonsumsi oleh elang. Nah, selanjutnya elang akan mengurai dan mati. Kalau terus menjadi kekeringan ini, maka rusaklah rantai makanan ataupun produksi bahan makanan yang ada ataupun terjadi pada suatu daerah. Maka dampak yang akan terjadi pada suatu daerah adalah terjadinya bencana alam berupa kekeringan dan juga rusaknya rantai makanan. Begitulah kira-kira. Baiklah teman-teman, tak terasa kita di akhir video. Kesimpulan pada video kali ini adalah jejak karbon bukan merupakan karbon yang berjejak, namun total ataupun jumlah dari hasil gas emisi yang dihasilkan oleh aktivitas ataupun beberapa kegiatan manusia. Jejak karbon ini disebabkan oleh beberapa hal, contohnya seperti banyaknya penggunaan kendaraan bermotor dan juga pemborosan dalam penggunaan listrik dan juga air. Serta ada beberapa dampak yang dihasilkan. Contohnya yang paling kuat adalah mencairnya es di kutub hingga volume air laut meningkat. Tentunya ada beberapa cara untuk mengurangi ataupun meminimalisir dari dampak jejak karbon ini. Contohnya seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi diganti oleh penggunaan kendaraan umum. Juga tidak membakar sampah ataupun menimbulkan timbunan sampah. Itulah beberapa kesimpulan dari kelompok kami. Bersama kita, jaga bumi kita, jaga lingkungan kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video singkat kami ini sampai di akhir. Semoga dengan video ini dapat membantu menyadarkan teman-teman tentang betapa bahayanya jejak karbon. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Gorontalo.